tuh, sama aja tuh, sama aja. Ya, persiapan evakuasi dari Puskesmas Ciracas. 72 orang evakuasi ke Wisma Atlet Tower 678. Ada balita. Semoga lekas sembuh hati ya. Jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Ciracas, Jakarta Timur. Ya, sebelumnya saya ucapin terima kasih atas berkenannya Mbak Genik untuk konfirmasi kepada kami terkait berita yang beredar proses rujukan warga terkonfirmasi COVID-19 dari Puskesmas Kecamatan Ciracas. Perlu kami klarifikasi, yang pertama adalah bahwa jumlah pasien COVID yang dirujuk pada itu terjadinya pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Jumlahnya adalah total 69 pasien dari 72 yang direncanakan. Jadi ada 3 yang tidak jadi berangkat. Semuanya itu berasal dari seluruh kelurahan yang ada sekecamatan Ciracas. Jadi bukan berasal dari satu RT. Kemudian tujuan dari tempat rujukannya juga terbagi-bagi. Memang kami dibantu oleh teman-teman di Dinas Perhubungan agar proses rujukan berjalan dengan cepat, maka menggunakan di sekolah atau UPAS. Nah, karena jumlahnya yang banyak, hari itu kan ketemu dari mulai Jumat sore, kemudian Sabtu dan Minggu, sehingga pasien-pasien terkonfirmasi positif yang diinformasikan oleh laboratorium pada 3 hari itu, maka dirujuknya pada hari Senin. Itulah kenapa jumlahnya cukup banyak. Nah, kalau boleh dibilang paling banyak selama masa pandemi ini berlangsung. Khususnya di Puskesmas Ciracas ya. Jadi hari itu kami merujuk ke Rumah Sakit Darurat COVID sebanyak 33 pasien, kemudian ke Tower 8 Pademangan 25 pasien, dan sisanya itu kami melakukan rujukan ke rumah sakit untuk pasien-pasien yang dengan gejala sedang sampai berat, ada 3 orang. Jadi intinya berita yang beredar itu tidak benar bahwa itu berasal dari satu RT. Dan proses rujukannya sebenarnya biasa. Karena setiap hari sebenarnya kami merujuk, cuma mungkin jumlahnya itu akumulasi dari Jumat Sabtu itu ya. Oke. Untuk proses rujukan komposisi dari kelurahan mana aja gitu ya? Kelurahan atau RT mana aja yang paling banyak gitu? Saya cerita yang dirujuk aja. Oke. Untuk hari Senin itu dari Cibubur yang ke Wisma Atlet ada 20 orang, kemudian dari Kelapa Dua Wetan ada 20 orang, dari Ciracas ada 45 orang. Itu sebenarnya nggak yang baru aja, jadi itu gabungan antara kasus sama kasus baru yang sedang di isolasi mandiri. Rambutan ada 14 orang, kemudian Susukan ada 9. Oke, Bu. Jadi yang harus sama-sama kita pahami sekarang, tempat rujukan itu berbeda-beda. Kalau yang tanpa gejala, maka kita akan merujuknya ke fasilitas isolasi mandiri Kemayoran. Kalau ada gejala sedikit atau ringan, itu kita bisa merujuknya ke
rumah sakit darurat COVID itu sama tempatnya masih di Kemayoran tapi beda tower atau di Tower 8 Pademangan gitu. Sementara kalau yang gejala ringan sedang sampai berat maka dirujuknya ke rumah sakit rujukan COVID yang sekarang ini semakin banyak ya. Jadi Pemprov sudah menetapkan selain rumah sakit tipe B tapi juga 13 rumah sakit kecamatan yang tipe C dan D. Oke. Kalau dari hasil penelitian epidemiologi kita mewawancara pasien-pasien terkonfirmasi positif ya. Jadi rata-rata umumnya adalah kontak erat di keluarga. Jadi kalau kontak erat di keluarga itu kalau ada satu yang positif dengan gejala maka cenderung bisa menularkan kepada anggota keluarganya yang lain. Karena itu memang angka kasusnya menjadi cukup banyak. Jadi sebagai contoh kemarin itu dari yang dirujuk banyak itu ya ada misalnya keluarga Ibu T dari 9 yang di swab 5 positif, kemudian keluarga Ibu A 5 di swab 5-5-nya positif, kemudian keluarga Bapak K 14 di swab 9 positif. Karena dengan kita kan kalau di rumah protokol 3M-nya sudah tidak diterapkan, kemudian karena merasa satu keluarga, kemudian rumah di Jakarta ini jarang sekali, terutama di Ciracas yang luasnya memadai per meter persegi untuk kapasitas orang gitu ya. Sementara secara kultural budaya kita masih banyak yang keluarga ada dalam keluarga gitu. Jadi tidak hanya keluarga inti tapi juga sudah dengan ipar, mertua dan seterusnya. Gabungannya ini menularkan kepada orang yang lebih banyak itu menjadi lebih besar. Tapi mungkin bisa bisa dikasih imbauan gitu untuk warga sekitar sini apa aja sih? Soalnya apa imbauan Puskesmas Ciracas untuk warga di kelurahan di Kecamatan Ciracas sendiri, Bu? Ya, kami senantiasa mengingatkan kepada warga, mari sama-sama kita jalankan protokol 3M ini karena wabah pandemi COVID-19 itu belum berakhir. Kemudian vaksinasi juga baru akan diluncurkan sehingga masing-masing harus menjaga daya tahan tubuhnya serta kemungkinan tertular masing-masing di diri dan keluarganya. Kalau untuk menghindari klaster keluarga, Bu, imbauannya gimana, Bu? Sebenarnya yang menjadi beberapa kemungkinan penyebab adalah masyarakat sudah mulai kendor. Yang pertama karena masa transisi mereka beranggapan sudah mulai boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya ditunda. Seperti misalnya bertemu dengan keluarga besar, ya kan, melakukan pertemuan keluarga seperti arisan, kemudian pertemuan keagamaan, kemudian melakukan perjalanan keluar kota, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang jumlahnya orang yang terlibat banyak dan dalam waktu yang lama. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada yang habis melakukan perjalanan keluar kota, kemudian merasa nggak enak badan, terlambat. Jadi terlambat mengenali gejala pun akhirnya menjadi terlambat penanganan. Kalau sudah mengalami gejala keluhan itu rentan resiko untuk kondisinya bertambah berat, kemudian potensi menularkan kepada yang lain itu semakin besar. Karena itu kenali kondisi masing-masing. Apabila sudah merasa tidak enak, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Kami di sini sekarang menerapkan SOP setiap pasien yang mengeluh demam, batuk, pilek itu akan dilakukan pemeriksaan dan selain pengobatan untuk flu-nya juga langsung pemeriksaan swab. Ambil. Kalau untuk profesi beragam ya, cuman kegiatannya yang berpotensi kami anggap menjadi pencetus ya itu tadi. Jadi misalnya melakukan perjalanan keluar kota atau melakukan acara keluarga. Maksudnya ada contoh data lengkapnya di teman-teman. Data lengkapnya di teman-teman. Jadi peringatannya hindari dulu kerumunan. Ya, jadi terus kalau kita memang berbeda rumah, lalu kenakan masker. Walaupun itu keluarga, walaupun misalnya saya dengan dia adik kakak, tapi rumahnya berbeda, tetap harus pakai masker. Kemudian kalau kita kumpul sudah pasti makan minum, kan? Padahal kalau kita makan minum tidak menggunakan masker kan, jadi kalau memang mau makan minum makan saja tanpa bicara, tanpa ngobrol gitu kan.
budaya kita masih kumpul makan ya ngobrol gitu. Kumpul makan ngobrol Ya, gitu. itu jadi satu-satunya tidak terpisahkan. Jadi ayolah, ini wabahnya belum berakhir, jadi tolong sabar sebentar gitu ya. Mari sama-sama kita patuhi protokol kesehatannya. Oke. Terima Saya rasa sekali lagi mengingatkan, mari sama-sama kita dukung gerakan 3M untuk sama-sama melindungi diri dan keluarga. Gunakan masker secara baik dan benar, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kita nggak tahu virusnya ada di mana dan siapa saja yang bisa terkena. Semua orang bisa terkena di mana saja. Karena itu jaga daya tahan tubuh kita dan lindungi diri kita. Oke, Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.